ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di pagi yang cerah ini kita bisa menikmati pemandangan alam yang sejuk, yang luar biasa sekali, yang indah. Dan alhamdulillah kita diberikan kenikmatan kesehatan, kenikmatan bisa merasakan udara yang segar, dan alhamdulillah, dan semoga kita juga diberikan akal yang selamat, diberikan nalaritas sesuai apa yang dikehendaki Allah Rasul dalam beragama, tetap kritis tetapi terarah, tetap bertanya, tetap berpikir dalam rangka ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Biasanya kalau bulan Syawal seperti ini, dulu biasanya kalau bulan Syawal seperti ini, dulu kita diperintahkan oleh pemimpin kita, oleh imam kita, oleh amir kita, dalam teks-teks daerahnya, biasanya diperintahkan untuk mengirimkan atau mempersiapkan i'dad untuk kurban. Perintah ini cukup bagus, mengingatkan kepada kita semua agar kita menunaikan kurban, menunaikan hewan kurban, menyembelih hewan kurban. Kemudian disemangati semua masjid-masjid semua supaya meningkat. Alhamdulillah, itu tidak kita nafikan ajakan itu ajakan baik. Tetapi ada hal-hal yang perlu dibenahi. Ada hal-hal yang perlu kita kritis juga. Ada hal-hal yang perlu kita harus bertanya tentang masalah kurban ini. Yaitu ijtihad mengirimkan sejumlah uang, kemudian dikirim ke pusat yang diniatkan, diikrarkan untuk kurban. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, para saudaraku semua yang berakal selamat, berakal sehat. Insya Allah perintah itu hampir setiap tahun, dan mungkin di tahun ini juga ada yang nilainya, insya Allah sekarang sudah 2 juta sampai 3 juta. 2 juta sampai 3 juta, terdiri dari per desa 1, kemudian per daerah 1. Jadi sampai dijelaskan, seandainya satu daerah itu terdiri 2 desa, maka mengirimkan 3, yaitu 2 itu desa 1, kemudian daerah sendiri 1. Berarti 1 desa 1 daerah bisa 3. Kalau itu desanya ada 2. Kalau desanya ada 3, berarti ya tinggal ditambah daerahnya 1. Hal ini tidak ada yang berpikir, semua alhamdulillah semangat saat itu. Mengirimkan uang sejumlah 6 juta, kalau 2 jutaan berarti kalau 3, 6 juta ke pusat. Alasannya untuk kurban. Oke, sangat luar biasa, niatnya baik untuk berkorban. Lalu pertanyaannya adalah, korban yang macam apa seperti itu? Kalau itu ikrarnya, kalau di teks itu ikrarnya adalah untuk pembelian kambing yang senilai harga 2 juta. Nah, kalau 1 desa berarti kambing itu syirkahnya atau bersyirkah bersama-sama 1 desa.
untuk membelikan satu kambing. Lalu apakah ada sunnah sedekah kambing, satu kambing untuk beberapa orang? Ya, kayaknya semua ulama sepakat untuk kambing tidak ada. Kalau untuk sapi ada. Kalau untuk sapi ada, tapi untuk kambing tidak ada. Kalau dasarnya adalah Nabi Muhammad SAW yang menyembelihkan untuk umatnya, itu bukan berarti umatnya sedekah, tetapi diniatkan untuk umatnya. Itu kambingnya dari Nabi. Kambingnya dari Nabi, bukan kambingnya urunan, enggak. Lah kalau ini perintah ijtihad keimaman, perintah ijtihadnya pemimpin kita dulu adalah satu desa mengirimkan satu kambing. Nah, sebenarnya ini bisa mungkin diakali seperti akad seperti ini. Ya udah, satu desa itu mengirimkan uang, disedekahkan pada seseorang di sana, mungkin kiriman desanya atau kiriman siswanya, kemudian diikrarkan dari satu orang itu aja, jadi bukan untuk banyak. Nah, untuk korban bagi dirinya, jadi sedekahnya uang. Itu mungkin ada, mungkin bisa, mungkin lah ya, mungkin dari beberapa hilah mungkin bisa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, tapi kami tidak akan membahas tentang perselisihan antara boleh atau tidaknya, itu tidak kami bahas. Yang kita bahas adalah uang yang dikirim masuk kepada pusat. Kami tidak suudzon, tapi setidaknya menyenangkan semua yang ada di desa-desa, yang ada di daerah-daerah, adalah memikirkan bagaimana jamaah sendiri mensukseskan korbannya sendiri di daerah-daerah atau di desa-desa. Kenapa? Karena di pusat itu juga ada orang. Di pusat sendiri juga ada orang. Bukan tidak ada orang loh, di sana juga ada orang yang berpenghasilan juga. Ya, yang berpenghasilan juga, yang mau tidak mau dia juga kalau memang mampu untuk korban, dia juga korban. Jadi tidak perlu kalau dikirim sampai dari daerah masing-masing, tidak perlu. Kenapa? Karena daerah atau desa masing-masing juga saat itu bersamaan mengirim korban. Lalu kita hitung misalnya kita hitung. Kita rata-rata kemarin kita katakan antara 400 daerah, misalnya 400 daerah. Kemudian desanya rata-rata kita kasih rata-rata 400, taruhlah kita kasih misalnya 3 atau 2 atau 3 desa. Berarti masing-masing dua, masing-masing, kadang ada 5 juga, kadang ada 3, ada 4 tuh. Berarti masing-masing kita mengirimkan sekitar 3 ekor kambing. 2 untuk masing-masing desa, 1 untuk daerah, dikali 400, berarti 3 ekor kambing. Kalau itu taruhlah 2 juta, berarti 2 juta kali 400, berarti 800 juta. Jadi ya, kalau masing-masing daerah mengirimkan 3, berarti 6 juta. 6 juta kali 400. 6 juta kali 400 berapa itu? 6 juta kali 400 berarti 600 juta, 1,8 miliar. 1,8 miliar untuk kurban saja, untuk kurban kambing saja. Ya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Kita tidak pernah terbersit dalam masalah ini saat itu. Ngopo toh dadak dikirim rono? Toh sana juga ada uang artinya. Kok ada uang? Karena saat itu juga infak persenan juga masih berjalan. IR kita, infak kita juga masih sudah ada di sana. Dan nilainya juga tidak sedikit, miliaran. Kalau untuk memberi makan anak-anak dengan alasan, misalnya anak-anak pondok atau pengurus pondok dengan alasan mungkin dagingnya untuk korban, di sana kan masih ada uang. Yang jumlahnya kalau 1,8 atau sampai 2 miliar mungkin di sana masih lebih. Kenapa nggak ambil uang itu aja? Kemudian uang itu kemudian diikrarkan, diberikan kepada seseorang untuk korban. Di sana loh ya, di sana loh. Terlepas dari bolehnya atau tidak. Tapi kan kalau logikanya sama-sama nggak boleh, itu kan lebih simpel sebenarnya. Ngapain lagi-lagi minta uang kepada jamaahnya untuk korban dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, memang ijtihad ini sungguh kontradiktif dengan keadaan yang ada di bawah. Satu sisi mereka disuruh untuk menyukseskan korban di masing-masing kelompok, di masing-masing desa.
Satu sisi dia diperintahkan untuk mengirimkan korban di pusat. Padahal di pusat sendiri juga ada orang yang bekerja, tentunya juga ada yang mampu untuk melaksanakan korban. Terlepas dari mampu atau tidak, tapi ada orang di sana. Nah, kita nggak pernah berpikir ke situ. Kalau tadi kita hitung sekitar 1,8 sampai 2 miliar, berarti uang persenan yang saat itu masih dikirim terus sampai sekarang melebihi itu. Kalau sama-sama mungkin secara hukum sah atau tidaknya kurban, hanya orientasinya pada daging, pada orang-orang yang di pusat atau anak-anak pondok bisa makan, ngapain nggak diambil dari uang sana saja, uang IR saja. Bahasa simpel saya, gak usahlah ngirim uang kurban, uang IR di pusat juga masih banyak. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, lagi-lagi kita akan dibentuk tentang masalah uang. Walaupun uang persenan tidak akan bisa tersentuh dengan siapapun, tetapi ketika ada momen-momen tertentu, maka kita juga harus mengirimkan sejumlah uang untuk apa? Untuk memikirkan orang-orang yang di atas. Termasuk misalnya kiriman pondok, Berapa sih kiriman pondok itu uangnya? Anak-anak makan pondok itu berapa? Satu desa misalnya 3 orang, taruhlah satu desa itu 3 orang itu 3 juta. Per bulan 1 juta. Berapa yang dikirimkan dari per desa untuk IR-nya saja? Puluhan juta. Gitu. Tapi masih dimintakan dari uang pondok, kiriman pondok. Bukankah IR daerah yang masuk itu melebihi dari jumlah untuk memberi makan anak-anak itu? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, sebaiknya kita juga berpikir cerdas, berpikir bagi kawan-kawanku yang cokam, mari kita berpikir ijtihad seperti ini tuh, ijtihad yang masuk akal atau tidak. Kalau saya tidak masuk akal, kalau antum punya uang, satu sisi diijtihadi, diperintahkan ke amir panjenengan, imam panjenengan untuk kurban di rumah atau kurban di masing-masing daerah, di masing-masing desa maupun kelompok, udah itu aja laksanakan. Ngapain dikirim ke pusat lagi? Mungkin seperti itu. Biasanya perintah seperti ini di bulan Syawal untuk mengingatkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Tak akan tetapi banyak yang tidak terlintas dalam hati kita untuk mengirimkan uang kurban ke sana. Ternyata setelah dihitung-hitung sebenarnya di sana itu banyak uang. Kenapa? Karena sampai sekarang infak rezeki, infak persenan tidak pernah dihentikan. Insya Allah demikian, saudaraku, semoga antum semua mendapatkan hidayah taufik, mendapatkan petunjuk yang baik, mendapatkan akal yang selamat, selalu kritis dalam kebenaran. Insya Allah demikian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tetap berakal yang selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ